Innana fi hadhihi dirasa lanuridu an nantasira lil qadim ala hisabil hadis wala lil hadis ala hisabil qadim. Dan kita membaca makol di sini hasba periodenya itu kita nggak bisa menilai yang kuno dengan matanya modern kita ini. Dan kita juga nggak bisa menilai makol yang modern itu dengan kacamata kuno gitu. Jadi harus sesuai masanya gitu ya intinya. Oke, wasahi wujud wujuhud wa ara muta'addidah tadkar wa tuqaddar fi hadal majal lakin ba'daha lam yanal haddahu minad duyu. Jadi banyak juga makol yang enggak masyhur ya atau belum dipublish juga. Wa gayatu ma yumkinuna an nuqaddim ru'yah mujmalah musaddadah. Jadi sebenarnya kita belajar farmakol ini pun juga enggak dakik gitu loh, karena enggak semua karya tulis yang ada dari zaman jahili sampai sekarang kita baca dan kita pelajari atau kita jadikan poin-poin yang bisa mewakili masanya gitu. Jadi kita cuma ngambil icon-icon aja tiap penulis dari yang hidup di masa itu. Misalkan kita punya di Indonesia itu Buya Hamka itu zaman sebelum kemerdekaan kayak gitu-gitu. Terus zaman setelah kemerdekaan itu misalkan buku-bukunya Sapardi Djoko sampai sekarang. Kemudian lanjutnya gimana karyanya Gus Dur, gimana karyanya misalkan yang modern, karyanya Ahmad Fuadi, karyanya Asma Nadia itu kan juga makol ya. Tamam. Sekarang kita masuk ke Fihris. Apa aja yang akan kita pelajari di sini? Al-Muhtawayat, kita mulai dari Muqaddimah tadi. Al-Fasl al-awwal fanul maqal ru'yah ta'siliyah wa muqarabah ta'rifiyah. Yang kita lihat dari taksil dulu, kita ngelihat dari akarnya dulu tentang al-maqal di sini, fanul maqal. Ya, ru'yah ta'siliyah, kemudian muqaranah ta'rifiyah, muqarabah ta'rifiyah ya, maksudnya pendekatan definisi. Kita ngambil approaching dari definisinya dulu. Pemahaman kita tentang al-maqal itu diambil dari mana sih akarnya? Al-maqal itu sendiri apa yang termasuk maqal, apa yang enggak apa gitu. Jadi kita ngelihat jami' mani'nya. Kemudian ru'yah naqdiyah ya, tentang qadiyah yang dibahas dari segi kritik yang dibahas di maqal. Kemudian nasy'atuhu wa tatawwuruhu qadiman, bagaimana tumbuhnya maqal zaman dulu ya, apa faktornya, terus bagaimana perkembangannya gitu. Kemudian kita masuk ke periodisasinya ya. Nasy'ah itu dilihat dari periodisasi, jadi kita ngelihat dari tarikhinya, mulai dari maqal qoblal Islam, fi asrai sadril Islam wa Bani Umayyah, kemudian Abbasi awal Abbasi Sani, Mamluki Utsmani, kemudian fi asr hadis ya. Dan fi asr hadis di sini kita ngelihatnya di maqal yang ada di Mesir ya. Di Mesir itu kita mulai dari periodenya apa? Tatur maqal min bidayatin Nahdoh. Mereka bangkit kan, Nahdoh di sini dari penjajahan Prancis ya. Ila bidayati wilayati Ismail, terus dipimpin oleh Ismail tahun 1863. Kemudian periode setelah Ismail sampai ke ihtilal penjajahan tahun 1882. Oh, yang pertama dijajah Inggris, baru habis itu dijajah Prancis yang ihtilal ini. Kemudian Makol min bidayati ihtilal Injilizi. Oh, tadi Prancis, sekarang Inggris ya. Kebalik. Jadi kalau Inggris itu tahun 1882 ke Saurah 1919 ya, jadi waktu mereka ada reformasi, ada konflik tahun 1919. Kemudian tatawur makol min qiyam Saurah, min qiyam Saurah, habis Saurah itu selesai sampai ke Saurah lagi tahun 1952. Ya, bagaimana media yang ditulis ketika itu. Tatawurul makol qiyam Saurah, min qiyam Saurah Juli 1952 sampai ke hari ini. Kemudian selain periodisasi kita ngelihat juga dari segi variasinya. Ada makal dini yang isinya tentang religi, makal religi. Jadi ada kan misalkan kita punya TV yang religi, kita punya majalah yang religi. Nah, itu kita pelajari di sini. Kemudian makal ijtimai yang bahas sosial, siasi yang politik, makal siroh yang baca tentang biografi dan lain-lain. Kemudian adabi yang sastra ya, makal adabi wasair funun nasr ukhra. Adabi itu lebih condong ke nasr ya, bukan syair. Kemudian makal nakdi, makal ilmi. Kemudian kita masuk ke khosais makal wa bina'hu al-fanni. Gimana karakteristik makal ya, khosais al-fanniyah al-amah lil makal. Bina fanninya dari segi seninya, fikrohnya, maudhu'nya. Itu bina fanni, fikroh, maudhu'. Nah, itu poin-poinnya yang akan kita teliti dari setiap karya tulis dari media cetak atau lainnya. Al-fasal as-sadis maqalat wa dirasat. Nah, di sini an kitabil maqal, an katibil maqal ya. Jadi di sini kita ngambil penulis. Albin Alfanil maqal,
Nabudat min maqal al-lughah waddin wal adat. Nah, jadi ada maqal judulnya al-lughah waddin wal adat, itu yang kita pelajari. Ya, halaman 144. Coba kita buka untuk mereview sedikit. Yang halaman 144 ini. Al-Lughah Waddin ya tadi judulnya. Nah ini Al-Lughah Waddin wal Adat, itu karyanya Mustafa Shodiq Ar-Rafi'i. Nah jadi kita mengulas makalah yang ditulis oleh Mustafa Shodiq Ar-Rafi'i ini, bagaimana segi maudhu'nya, fikrohnya ya. Tamam.